Kebanyakan hanya ikut-ikutan, namun tidak mengerti instrumen yang digunakan untuk berinvestasi. Tidak melakukan analisis yang jelas sebelum memutuskan berinvestasi. Sebaiknya melakukan perhitungan sebelum menempatkan dana dengan Investing with prudent management, lebih aman di sini. Halo sahabat Purwonto AM Lifestyle, kembali lagi dengan Indira sebagai marketing team di Purwonto Asset Management. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan investasi yang sering terjadi. Pastikan kamu sudah subscribe YouTube Purwonto AM Lifestyle untuk konten edukasi lainnya ya. Banyak orang yang mengartikan investasi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan. Namun, kenyataannya tidak semua investor bisa menghasilkan tambahan penghasilan dan tidak semua investor bisa mengendalikan investasi mereka. Masalah ini timbul karena investor melakukan beberapa kesalahan dalam berinvestasi. Secara sederhana, investasi dapat diartikan sebagai upaya membelanjakan sejumlah uang atau dana pada suatu instrumen yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Instrumen tersebut antara lain dapat berupa properti, surat berharga, logam mulia, atau bentuk lainnya. Anthony Robbins dalam bukunya yang berjudul Money Master the Game berpendapat bahwa sebagian besar investor mengalami kegagalan dalam berinvestasi. Banyaknya investor gagal mendapatkan keuntungan yang seharusnya didapatkan dari berinvestasi, walaupun tidak ada yang dapat memastikan bahwa investasi akan selalu menguntungkan. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya pengetahuan dan informasi yang tepat terkait investasi serta kurang waspadanya investor akan investasi ilegal. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan dalam berinvestasi dan harus kalian hindari. Yang pertama adalah tidak memiliki tujuan investasi yang jelas. Tentukan apa yang ingin kalian capai dari berinvestasi. Misalkan mengumpulkan 1 miliar untuk pensiun pada usia 60 adalah contoh sasaran yang tepat. Sebagian besar investor, terutama para pemula, tidak memiliki tujuan yang jelas dalam berinvestasi. Kebanyakan hanya ikut-ikutan, namun tidak mengerti instrumen yang digunakan untuk berinvestasi. Yang kedua, tidak realistis terhadap risiko. Dalam berinvestasi, risiko selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan hasil investasi. Jangan tergiur dengan janji keuntungan yang tidak wajar. Pastikan institusi yang menawarkan investasi telah memiliki izin salah satu lembaga yang berwenang, misalkan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan, Bapepti, dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Yang ketiga, tidak melakukan analisis yang jelas sebelum memutuskan berinvestasi. Sebaiknya melakukan perhitungan sebelum menempatkan dana dengan jumlah yang cukup besar pada suatu instrumen. Analisis dengan matang kemungkinan keuntungan yang diperoleh dalam suatu periode beserta risiko yang mungkin terjadi. Yang keempat, fokus ke jangka pendek. Berinvestasi dalam jangka panjang umumnya lebih menguntungkan, namun diperlukan kesabaran lebih karena waktu yang dibutuhkan relatif lama. Yang kelima, tidak melakukan diversifikasi investasi. Jangan sampai kalian menempatkan seluruh uang yang dimiliki pada satu instrumen investasi saja. Karena jika instrumen tersebut mengalami kebangkrutan, maka risiko yang kalian tanggung akan semakin besar. Yang keenam, tidak fokus ke rencana yang sudah dibuat. Kedisiplinan diperlukan untuk menghindari hal-hal yang membuat kabur tujuan kalian dalam berinvestasi. Karena mempertahankan lebih sulit daripada meraih kekayaan. Yang ketujuh adalah terlalu cepat mengambil keputusan. Hal ini sering dilakukan oleh investor pemula. Semangat yang terlalu tinggi tanpa melakukan pertimbangan yang matang memungkinkan kalian salah dalam memutuskan.
yang pada akhirnya menggagalkan kesempatan kalian untuk mendapatkan imbal hasil yang tinggi. Untuk menghindari masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan berinvestasi tersebut, ada baiknya kalian bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Terapkan juga prinsip-prinsip investasi yang baik, yaitu persiapkan kondisi keuangan yang sehat dan pengelolaan keuangan yang baik, pahami risiko, nikmati manfaat, dan memilih produk pasar modal yang sesuai dengan kebutuhan jangka waktu investasi. Kesimpulannya, setiap investor perlu mengenali profil risiko masing-masing sebelum melakukan investasi, sehingga nantinya dapat memilih instrumen investasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Berinvestasilah sesuai dengan rencana keuangan kalian, karena tidak ada investasi yang paling baik. Yang ada adalah investasi sesuai kebutuhan dan tujuan keuangan kalian. Teman-teman, coba share pendapat kamu atau jika kamu punya pertanyaan di kolom komentar di bawah ini ya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Purwanto IM Lifestyle. Follow juga Instagram @purwantoassetmanagement untuk update konten-konten menarik seputar investasi lainnya. Investing with Prudent Management, lebih aman di sini.